Iya, pada nggak ada, soalnya kayak udah habis ya kan, pada jadi udah. Nomor satu ya pastorannya nggak ada. Pastoran nggak ada, nggak penting dia pada. Monggo. Pastorannya aja. Dia udah panik. Siang Pak Hans. Selamat siang.
Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pada malam hari ini kita kembali dengan KPKS Hieronymus dengan tema yang masih sama, Lesio Divina. Dan malam ini kita akan membahas sesi kedua, jenis sastra dalam Alkitab. Joni Mari Rijanto Bapak-bapak, siapa? Ibu, Parokit sebelum Tega apa kita tuh? Joni masuk Rijanto. pelajaran KPKS malam hari ini, Bapak Roy akan membantu untuk Kalau record ya? menjalankan doa. Bisa, aku record ya. Ini internetnya lagi rusak. Aku request ke Mohon Pak silakan Pak. itu. Mari Bapak Ibu, Aku request ke Pak. kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami mengucap rasa syukur dan Oke, udah. Oke. kami yang hadir di ruangan ini maupun di tempat dan mengikuti acara ini dengan melewati Zoom. Berkatilah kami semua Bapak, berkati juga Pak Seto yang akan memimpin pengajaran malam ini, agar semua yang kami dengar, semua yang disampaikan Pak Seto meresap dalam hati kami, memperteguh kami untuk mengenal Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, Bunda kita semua. Maka semua doa dan rasa syukur ini kami haturkan di dalam nama Yesus Kristus Putramu Tuhan kami. Satu dengan Dikau terkudus hidup dan Allah panjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah berdoa dan sekarang kita lanjuti langsung dengan Bapak Seto. Malam Pak Seto, sudah bisa dimulai. Terima kasih. Selamat malam Bapak dan saudara semua. Untuk dapat memahami apa yang tertulis dalam Alkitab, itu kita perlu menyadari apa yang sebenarnya sedang kita baca. Dalam kehidupan sehari-hari,
Bapak Ibu, kita membedakan walaupun nggak disuruh, walaupun nggak diajari, walaupun nggak diperintah, kita membuat pembedaan langsung atau tidak langsung. Misalnya begini, Ibu, Bapak masih baca novel nggak? Kalau Bapak Ibu baca novel, tolong jelaskan cara membaca novel. Gimana cara membaca novel? Nyari tempat yang baik, yang nyaman untuk membaca. Begitu kan? Gimana biasa? Itu. Kita akan cari tempat yang nyaman untuk membaca. Mana tempat yang nyaman untuk baca novel? Di teras. Kadang-kadang nggak mau tidur di kasur baca novel. Begitu kan? Dan kemudian begini, tolong perhatikan ketika kita baca novel. Mata itu melihat tulisan. Lalu pikiran berusaha mengerti apa yang tertulis, lalu pikiran membuat teater, buat bayangan. Sehingga apa yang tertulis dalam novel itu tampak di hadapan kita. Bahasa yang seringkali digunakan, membangun teater di dalam pikiran. Membangun layar besar di dalam pikiran sehingga apa yang tertulis dalam teks itu tampil dalam layar itu. Nah, kemudian begini, ketika orang membaca novel itu belum selesai ya. Bukan hanya mata dan pikiran yang terlibat, tetapi hati juga terlibat ketika membaca novel itu. Hati ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh utamanya terutama. Silakan membayangkan ketika tokoh utama, tokoh protagonisnya sedang disakiti. Nah, itu pembaca bisa ikut sedih, bisa ikut jengkel. Tapi kemudian lihat di akhir ketika tokoh protagonisnya itu menang. Wah, itu bisa bergembira. Lalu nanti sesudah baca novel itu, selama baca novel dan sesudahnya kita akan ingat tokoh ya yang berperan di dalam kisah di dalam novel itu, yang menarik perhatian kita, yang mengesan untuk kita, terutama tokoh utamanya ya. Dan ini kita masih bisa ingat itu. Saya nggak bisa sebut contoh ya, karena lama sekali saya nggak baca novel. Saya baca novel dulu Bekisar Merah. Kalau sebelumnya ya Cerita Bersambung Api di Bukit Menoreh. Kemudian Kenapa Jangan Menggiring Angin ya. Dan kemudian ada tokoh yang saya ingat, judul novelnya saya belum ingat. Serintil. Ronggeng Dukuh Paro. 1, 2, 3. Nah, itu kan ketika membaca cerita itu kan senang sekali kan ya. Serintil lalu dengan pacarnya Rasus. Adegan yang diingat tuh kalau anak kecil di kampung jalan-jalan nyari di desa ya, nyari itu apa ubi yang tumbuh untuk 2 kalinya. Ubi yang sudah dipanen ya, lalu habis itu tanah masih dibiarkan, terus ubi nanti akan masih muncul lagi. Kalau tanah itu keras, yang dilakukan Rasus itu kencing dulu di tanah itu supaya tanahnya gembur, lalu ubinya bisa diambil. Lalu kita bisa melihat ada adegan, ada belajar dari tokoh macam-macam gitu. Dan kita bisa ingat terus. Yang novel yang saya baca hanya sehari saya baca itu novel, tapi ini kisah nyata ya, judulnya Shame. Shame itu kisah tentang ini pembalasan yang dilakukan Muslim di Bangladesh karena Muslim di Babri di Ayodhya itu dibunuh oleh orang-orang Hindu. Jadi Muslim di Babri
di ini dekat kuil Ayodhya itu pada dibunuh oleh orang-orang Hindu, orang-orang Muslim di Bangladesh marah, tapi orang yang dibalas orang Hindu yang di Bangladesh. Sampai akhirnya mereka semua pergi kan, fungsinya kemana? Ke Kalkuta itu. Mereka satu suku, Benggala. Wah, itu baca novel itu seru sekali, sehingga dalam satu hari saya selesaikan novel. Nggak tahu berapa ratus halaman. Nah, kalau baca novel kan seperti itu. Coba Bapak Ibu ingat-ingat waktu Bapak Ibu baca puisi. Caranya sama atau beda? Beda. Gimana kalau baca puisi? Gimana teknik sederhananya kalau baca puisi? Bapak Ibu harus memperhatikan kata demi kata. Nggak boleh ada kata yang terlewat. Pikiran seringkali digunakan bukan pertama-tama membayangkan duluan, tapi mikir dulu maksudnya apa. Masih suka deklamasi nggak? Puisi apa yang diingat sampai sekarang? Loh, itu kan mikir kan ya? Kalau sampai waktuku tak mau tak seorang pun tahu, tidak juga mikir lagi, aku ini binatang, maksudnya apa? Dan itu Diponegoro lebih mudah daripada aku kan ya. Itu ketika baca puisi. Jadi kalau baca novel, Bapak Ibu pernah nggak mengulang baca novel? Pasti novelnya luar biasa menarik kalau sampai novel itu dibaca ulang. Baca novel N.Hadini Namaku Hiroko gitu ya. Terus dibaca ulang-ulang. Kalau ada satu novel yang dibaca sampai berulang-ulang, itu pasti novelnya sangat menarik. Yang pernah saya ulang, novel kecil. Tuhan izinkan aku jadi pelacur. Ini bukan soal moral, tapi ini urusannya pemberontakan karena ada perempuan yang dipaksa untuk ikut DITII. Dia mengalami indoktrinasi sampai kemudian dia mempertanyakan keberadaan Tuhan. Nah, kalau puisi, bacanya diulang apa enggak? Mana ada baca puisi enggak diulang? Pasti diulang. Apalagi kalau disuruh maju. Pasti diulang-ulang bacanya. Kalau sampai pada ingat, hafal puisinya itu sudah pasti bacanya diulang-ulang. Jadi ketika baca puisi caranya beda. Nah kemudian kalau baca resep masakan, sama atau beda caranya? Coba ingat-ingat kalau baca resep masakan. Nah, Bapak Ibu nanti koreksi omongan saya ya. Ketika orang membaca buku masakannya, kan buku masakan ya, bukan video masakan ya. Mula-mula orang membaca nama dan melihat gambar. Nggak usah khawatir, itu koran sebesar Kompas pun kadang menyediakan resep kan ya. Mata ngelihat tulisan, terus lihat gambar makanannya. Yang pertama dibaca itu bahan-bahan atau cara membuat. Bahan, coba ingat-ingat kalau membaca bahan. Sambil menunjuk ini bahannya apa saja. Ini pikiran bukan membayangkan materi yang disebut bahan. Bawang itu gambarnya kayak apa, enggak. Yang dibayangkan itu adalah di dapur ada, enggak. Kalau ada materi yang, ada bahan yang di dapur enggak ada, udah mulai mikir, di mana saya bisa dapatkan. Nah, kalau sudah itu terus membayangkan ini, baca cara langkah-langkah memasaknya ya, langkahnya apa saja, itu dibaca, diurutkan. Kemudian, oh ini bisa, alatnya ada, ini bisa dikerjakan. Ketika bahan sudah ada, dan kemudian bahan sudah ada, alat sudah siap, itu buku resepnya sudah disimpan di rak buku, belum. Taruh di mana?
taruh di tempat masak, kadang-kadang dilipat balik gitu kan ya. Itu baca buku resep masakan. Coba membaca buku resep masakan seperti baca puisi. Nanti anak-anak akan itu megang dahi ibu, panas dahinya. Gitu. Masuk resep masakan dibaca sebagai buku. Bayangkan sendiri, lakukan di rumah nanti kalau sanggup. Lain lagi kalau Bapak Ibu ingat dulu ya, baca surat. Baca surat. Caranya gimana kalau baca surat, bukan surat pribadi, bukan surat dagang, bukan surat bisnis maksudnya. Baca surat pribadi. Bacanya dari belakang atau dari depan? Ya, depan. Terus kemudian lihat, ketika membaca itu sambil senyum-senyum apa enggak? Apalagi surat cinta, ya. Ya, baca sampai akhir sambil senyum-senyum gitu. Terus setelah itu suratnya dibuang. Enggak, simpen, taruh di mana? Bawah bantal apa di meja belajar? Nanti tengah malam bangun bisa dibuka lagi suratnya, baca lagi. Nah, dalam praktek kita membedakan itu walaupun nggak ada yang ngajari, gitu kan? Nggak ada yang ngajari. Masih ada satu lagi untuk contoh saja. Kalau kita ini dulu baca pelajaran di sekolah, ya kan ada peribahasa kan ya. Cuman dulu waktu belajar peribahasa, bahkan kita tidak diajari cara membaca, hanya diajari menghafal, ya kan? Jadi menghafal. Peribahasanya bunyinya begini, lalu artinya begini. Bahkan nanti dalam pelajaran itu yang diminta jawaban sedetil hafalan. Nggak bisa ada arti lain. Nah, sebenarnya gimana caranya membaca? Bagaimana sebenarnya cara memahami peribahasa? Tolong sebut peribahasa yang Bapak Ibu ingat. Besar pasak daripada tiang. Tiang itu bagaimana? Tiang itu yang mana? Ini tiang ya. Ini tiang ya. Pasak itu yang mana? Bukan itu pasak. Pasak itu paku yang dibuat dari bambu. Jadi untuk merangkai kayu atau tiang yang dibuat dari kayu dengan apa namanya? Palang yang di atas itu. Nah, itu disatukan dengan pasak. Nah, untuk memasang pasak itu perlu dibuat lubang di tiang itu. Paling diameter pasak itu 2 sentian lah. Nah, kalau tiangnya 30 cm, pasaknya 3 cm, itu wajar. Nah, kalau tiangnya 30 cm, lalu pasaknya diameter 40 cm, ya nggak jadi. Langsung roboh itu, nggak jadi rumah itu. Tunggu, itu baca harafiah dulu baru ngerti pemahamannya kan ya. Tapi waktu kecil kita diajaknya peribahasanya bunyinya begini, artinya besar pengeluaran daripada, kadang-kadang malah nggak ketemu artinya juga peribahasa yang lain. Pucuk dicinta, artinya apa? Pucuk dicinta ulang tiba. Suatu yang diharapkan, itu harusnya kalau sesuatu yang diharapkan itu yang terjadi, harusnya peribahasanya ulam dicinta, ulam tiba. Loh iya dong, ini pucuk yang dicinta, ulam yang tiba. Tapi harafiahnya dulu. Untuk membaca peribahasa harus ngerti harafiahnya dulu.
Pucuk itu apa? Nah, terus kalau ulam? Pucuk itu kan daun yang muda. Ulam itu adalah daun yang lebih muda dari pucuk. Ini bahasa Melayu, ini bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa. Bahasa Jawa ulam itu ikan, tapi kan nggak nyambung di sini. Jadi ada ibu pergi ke kebun nyari pucuk, giliran sampai ke kebun yang ditemukan justru ulam. Dia mengharapkan dapat daun yang muda, yang dia dapatkan daun yang lebih muda. Mana yang lebih enak untuk disayur? Yang lebih muda lagi kan? Jadi, artinya bisa beda kan? Bukan sesuatu yang diharapkan terjadi, tapi yang terjadi lebih baik daripada yang diharapkan. Begitu membaca peribahasa. Tapi ya sayangnya dulu kita cuma menghafal saja. Nah, kalau kita membaca Alkitab, kita menemukan jenis-jenis sastra yang berbeda. Kita menemukan, ya, para penulis kitab suci itu menggunakan cara atau jenis sastra yang berbeda untuk mengungkapkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sekarang, mulai dengan contoh yang terakhir ya, peribahasa. Ya. Tolong membuka kitab Amsal. Amsal dari bab ini 10. Nanti Bapak Ibu baca sampai bab 31, itu ya isinya Amsal. Dalam kata Amsal, itu di dalamnya terkandung makna bisa peribahasa, bisa ungkapan, bisa pepatah, masuk semua di dalam kata Amsal. Nah, kemudian untuk contoh, kalau Bapak-Ibu ada di bab 10. Baik, lihat ayat 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya. Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Bapak Ibu, kalimat ini khas menggunakan teknik atau cara puisi Ibrani. Coba lihat ya. Anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya. Itu baris pertama. Lihat baris kedua. Tetapi anak yang bebal, itu kan lawan dari anak bijak. Mendatangkan sukacita di baris kedua, anak yang bebal adalah kedukaan. Di baris pertama bagi ayahnya, di baris kedua yang berlawanan ibunya. Dan Bapak Ibu nggak bisa baca harafiah saja. Pertama harus dibaca harafiah. Tetapi kalau selanjutnya terus hanya harafiah yang dipahami, pasti berasa aneh. Anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya. Jadi kalau anak bijak yang senang cuma, kalau anaknya bebal yang sedih cuma, nah, kan nggak bisa begitu. Tapi ini gaya puisi Ibrani kalau menulis ini seperti itu. Dan ini menjadi peringatan atau nasihat. Nasihatnya bukan nasihatnya itu untuk bapaknya atau untuk anaknya. Nah, kalau baca kitab Amsal kita tahu nasihat ini untuk anaknya.
Jadi kalau kamu jadi anak yang bebal, yang repot pasti orang tuamu. Tapi kalau kamu jadi anak yang bijak, orang tuamu akan senang. Kemudian, lihat bab 17. Ini contoh-contoh saja dulu. Lihat bab 17 ayat 1. Baca harafiahnya. Lebih baik sekerat roti kering disertai ketentraman daripada rumah penuh sajian disertai perbantahan. Coba lihat harafiahnya, sekerat roti kering. Bisa membayangkan sekerat roti kering? Kemudian dikatakan itu lebih baik daripada rumah penuh dengan sajian. Tapi belum selesai. Roti kering disertai dengan ketentraman, rumah penuh sajian disertai perbantahan. Normalnya orang pilih ini, rumah penuh roti penuh sajian atau sekerat roti kering. Sampai di situ dulu. Ya sudah pasti pilih rumah yang penuh sajian kan ya. Tapi kemudian kalau disuruh milih lagi, lebih pilih ketentraman atau perbantahan? Mana yang lebih berharga kemudian? Makanan atau ketentraman? Nah, kalau mau contoh gampang saja. Bapak Ibu pernah nggak dulu makan sambil dimarahi? Kalau pernah makan sambil dimarahi, gimana rasa makanannya? Yang bisa bertahan dan tetap makan itu pasti jagoan itu. Ketentraman hati jauh lebih penting daripada ini banyaknya ini makanan. Nah, kemudian ini untuk contoh begitu saja dulu. Sekarang kita lihat contoh yang lain tentang ini puisi. Bapak Ibu kalau membaca nubuat para nabi, praktis sebenarnya kita bertemu dengan puisi. Ya, ketemu dengan puisi. Untuk contoh, begini, pilih yang mana ya? Yang paling sering saya gunakan Yesaya bab 1. Karena ini paling gampang dan mewakili puisi. Lihat ayat 2 dan 3. Yesaya bab 1, lihat ayat 2 dan 3. Seterusnya juga. Dengarlah hai langit, dan pasanglah telinga hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengetahui pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan tuannya, tetapi umatku tidak. Lihat ayat 2. Ini Yesaya yang bicara kan? Yesaya bicara kepada siapa? Lihat di dalam ini. Yesaya bicara sama siapa? Ayat 2. Iya, dengarlah hai langit, pasang telinga hai bumi. Itu khas penyair kan ya. Kalau dalam bahasa puisi ini disebutnya apa? Personifikasi.
benda mati, benda alam, dianggap hidup, dianggap bisa bicara. Jadi Yesaya mengajak langit, mengajak bumi untuk mendengar Tuhan mau bicara. Bapak Ibu perhatikan lagu-lagu yang Bapak Ibu dengarkan. Kalau lagu-lagu yang Bapak Ibu dengarkan itu lagu-lagu balada, itu banyak yang unsur puitisnya, unsur syairnya kuat. Contoh yang paling gampang diingat ya Bapak Ibu disuruh nanya sama rumput yang memang ada, terus kemudian orang yang nanya nyari rumput yang goyang terus nanya. Ketika rumputnya ditanya, malah goyang-goyang. Nah, itu disebut personifikasi. Seorang penyair itu bisa memandang semua hal tampak hidup dan bisa bicara. Kemudian lihat, langit dan bumi diajak untuk mendengarkan karena Tuhan mau bicara. Apa yang dikatakan Tuhan? Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tapi mereka memberontak terhadap aku. Harafiah dulu. Harafiah. Tuhan membesarkan anak-anak. Tapi setelah anak-anak itu menjadi besar, mereka berontak terhadap Tuhan. Lalu di ayat 3 itu dibuat perbandingan lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan tuannya, tetapi umatku tidak. Nah, bisa balik ke ayat 2. Aku itu Tuhan, membesarkan anak-anak. Anak-anak itu adalah Israel. Kapan Israel dibesarkan? Mula-mula mereka adalah bangsa budak yang ada di Mesir, diangkat oleh Tuhan menjadi umat, lalu diberi tanah di Kanaan sehingga menjadi bangsa yang besar. Setelah mereka makmur, mereka melawan Tuhan, mereka berontak terhadap Tuhan. Sampai mereka lupa dengan yang memberi mereka makan. Lembu mengetahui pemiliknya. Perhatikan bahasa puisi banyak elipsnya. Banyak kata yang harusnya ada di situ tapi nggak ditulis. Lembu mengetahui pemiliknya, tetapi Israel tidak. Tidak apa? Tidak mengetahui pemiliknya. Baris kedua. Keledai mengenal palungan tuannya, tetapi umatku tidak. Tidak apa? Masih bunyi. Lihat kalimat sebelumnya. Itu yang disebut kalimat kata-kata yang elips, harusnya ada tapi nggak ditulis. Keledai mengenal palungan tuannya, tetapi umatku tidak apa? Tidak mengenal palungan tuannya. Lembu mengetahui pemiliknya, tetapi Israel tidak mengetahui pemiliknya. Jadi mana lebih baik, Israel atau lembu? Mana lebih baik, umatku atau keledai? Begitu membaca puisi. Nah, contoh lain lagi kalau orang membaca puisi, itu kan tadi kita sudah lihat personifikasi. Lalu di sini kita juga ketemu dengan kiasan. Kiasan. Israel dibandingkan dengan lembu, dengan keledai. Ini perbandingan. Tetapi coba sekarang Bapak Ibu, Yesaya bab 5. Yesaya 5. Ini cerita tapi wujudnya puisi. Apa namanya? Atau puisi isinya cerita. Aku hendak menyanyikan nyanyian kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya.
Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu ia menantikan kebun itu menghasilkan buah anggur. Tetapi yang dihasilkannya buah anggur yang asam. Sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Apalagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menantikan dia menghasilkan buah anggur. Mengapa yang dihasilkannya buah anggur yang asam? Maka sekarang, aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan merobohkan temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan menelantarkannya, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh onak dan duri. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atas bumi. Ada ceritanya kan? Tapi yang berbicara ini siapa yang bicara tadi? Yesaya. Aku hendak menyanyikan nyanyian. Ya. Jelas ini nyanyian. Dan nyanyian ini nyanyian tentang kekasih Yesaya. Nah, kekasih Yesaya itu pengusaha, pemilik kebun anggur kan ya. Pagi-pagi langsung Kemudian dia bercerita apa yang nasi ya. dilakukan oleh Ini tuh pemilik nasi kebun goreng. anggur ini. Urut. Nasi goreng. Kalau orang modern jawab pertanyaan, apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun Nggak bisa anggur banyak. itu yang belum kuperbuat kepadanya? Bapak akan jawab apa? Ini Ada yang kurang? Ada. Mana pupuknya? Nggak ada pupuknya. bisa dipakai. Kemudian begini, bisa enggak ini pokok anggur itu nakal atau jahat gitu. Yang ditanam itu pokok anggur pilihan. Tanahnya subur, dipersiapkan dengan baik. Wajar kalau pemilik kebun anggur mengharapkan kebun anggurnya menghasilkan buah anggur yang manis. Tapi kemudian yang ternyata dihasilkan itu buah anggur yang asam. Nggak ada kan pokok anggur yang nakal. Tapi karena ini puisi, dan kemudian dalam puisi ini Yesaya tidak bercerita tentang kegagalan menanam anggur. Maka kita harus perhatikan sesuatu yang lain. Bentar, yang online ada masalah. Kemudian sekarang coba lihat ayat 7. Ternyata ini kiasan. Dalam puisi ini disampaikan kiasan. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Di nantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Di nantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Nah, sekarang begini, lihat. Kalau membaca Yesaya bab 5 harus selesai di ayat 7. Lalu kita akan tahu. Ini, Israel itu kebun anggur Tuhan. Yehuda itu tanam tanaman kegemarannya. Yehuda, ya, Israel, dulu adalah budak yang ada di Mesir. Tuhan menyediakan tanah Kanaan, Israel ditanam di Kanaan. Harusnya Israel berbakti kepada Tuhan, harusnya
Israel berlaku adil mengikuti yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Israel malah melakukan kelaliman, malah melakukan keonaran. Nih kita baca puisi. Jadi kalau membaca kitab para nabi, selain Yunus ya, kalau Yunus itu bukan puisi, tapi itu cerita tentang nabi. Sedangkan kitab nabi-nabi yang lain itu isinya adalah nubuat yang disampaikan oleh para nabi, bagian besarnya isinya itu, dan kemudian ya bagian besar isinya berupa puisi. Nah kemudian berkaitan dengan cerita di dalam Alkitab, itu cerita adalah jenis sastra yang paling banyak digunakan. Bapak Ibu baca kitab Kejadian, itu hampir semuanya cerita. Yang bukan cerita hanya di bab 1, kemudian bab 4 sebagian, bab 5, kemudian bab 10, bab 50, 49 bukan 50. Itu yang bukan cerita. Lainnya adalah cerita. Baca kitab apalagi? Setelah Kejadian, Keluaran. Praktis kalau membaca kitab Keluaran dari bab 1 sampai bab 18 itu isinya cerita. Masih tambah di bab 32, bab 34 itu cerita. Kemudian baca kitab setelah Kejadian, Keluaran, terus Imamat. Di kitab Imamat nggak ada cerita. Nggak ada cerita di kitab Imamat. Hukum semua. Hukum pun hukum tentang ibadah. Itu juga jenis yang lain ya. Saya menyebut tadi ada daftar keturunan atau silsilah. Kemudian ada hukum. Gimana cara membaca silsilah? Itu Bapak Ibu lektor sebagus apapun kalau suruh baca silsilah nggak akan ketahuan bagusnya. Karena silsilah hanya menyebut atau daftar keturunan itu menyebut nama laki-laki dari generasi ke generasi. Nah, lanjut. Kalau di kitab Bilangan, banyak cerita di kitab Bilangan. Yang seru kalau baca bab 13, bab 14, baca Keledai Biliang, gitu ya, 22 sampai 24, banyak cerita bab 21 juga. Ulangan hanya ketemu di bagian akhir saja yang berupa cerita kematian Musa atau penggantian Yosua juga ada, tapi cuma sedikit. Baca kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, kitab Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja, 2 Raja. Terus kitab Tawarikh bagian depan enggak, tapi kitab Tawarikh banyak mengulang apa yang disampaikan di kitab Samuel ya. Baca kitab Esra, Nehemia. Habis itu baca kitab Esther, praktis Esther itu cerita. Bahkan kita bisa mengatakan begini, dalam Perjanjian Lama itu ada 5 kitab yang sebenarnya dari sisi sastra bisa disebut sebagai novel. Rut, Esther, Tobit, Yudit, Yunus. Itu novel. Dan kalau membaca ini Alkitab kok isinya novel, lalu banyak yang komplain, berarti nggak historis, berarti nggak benar. Kalau orang Samaria yang murah hati itu historis apa enggak? Orang Samaria yang murah hati. Tahun berapa terjadinya peristiwa itu? Kilometer berapa orang itu dirampok? Penginapannya masih ada apa enggak? Enggak ada yang nanya begitu. Tapi jelas kan, itu cerita yang dibuat oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan pengajaran. Pengajaran tentang apa? Tentang sesama. Kemudian Bapak Ibu juga lihat, Tuhan Yesus bercerita tentang anak yang hilang. Sampai kapanpun Bapak Ibu nyari nama bapaknya, Bapak Ibu nggak akan ketemu namanya. Mau bapaknya, mau anak sulung, mau anak bungsu, nggak ada namanya. Perginya ke negeri yang jauh, negeri yang mana? Negeri mana?
Nggak tahu juga, karena itu memang cerita yang dibuat. Bayangkan sekarang, di Israel zaman kuno ada orang yang membuat cerita untuk menyampaikan pengajaran. Kalau ada cerita yang dibuat untuk menyampaikan pengajaran, apakah harus dianalisis ini historis apa enggak? Malah jadi aneh kan? Ini cerita memang disampaikan untuk mengajar, untuk menyampaikan pengajar, penilaiannya justru ini historis, ini enggak historis. Bukan begitu cara membacanya. Baca seluruhnya, seluruh cerita awal sampai akhir, lalu pelajari kapan cerita ini ditulis, lalu kita akan menemukan sebenarnya cerita ini ditulis untuk menyampaikan pengajaran tentang apa. Kalau dilanjutkan dari Esther, setelah kitab Esther, terus apa kitabnya? Setelah Esther nggak puisi lagi, nggak cerita lagi. Ayub termasuk apa? Tapi kalau dilanjut di Deuterokanonika, Tobit, Yudit, kemudian Makabi, itu cerita semua. Pindah ke perjanjian baru, Injil, Matius, Markus, Lukas, ya itu cerita, bagian besar isinya cerita. Kalau di Injil Lukas, Tuhan Yesus banyak bercerita. Kalau yang di Injil Yohanes, ceritanya sedikit, Yesus lebih banyak berbicara, tapi bukan cerita. Kisah para Rasul, cerita. Habis itu kita ketemu dengan surat. Lihat itu dari surat kepada jemaat di Roma, sampai Wahyu bab 3, itu isinya cerita, isinya surat. Di Wahyu bab 2, bab 3 itu isinya surat. Surat untuk 7 jemaat. Nah, kalau baca kitab Wahyu, itu sudah lain jenis sastranya. Jenis sastranya tidak digunakan lagi oleh manusia di zaman sekarang. Karena sastranya namanya apokalipsis, nggak dipakai lagi. Kalau baca puisi itu ada yang khas kan ya? Ada personifikasi, ada macam-macam gaya bahasa yang digunakan. Kalau membaca cerita, apa yang harus ada kalau membaca cerita? Apa yang ada selalu ada dalam cerita? Tokoh. Nggak mungkin cerita, nggak mungkin ada cerita tanpa tokoh. Nggak mungkin. Bapak-bapak pernah bergosip atau pernah gibah apa enggak? Gimana kalau gibah tanpa ada tokohnya? Ya nggak bisa. Itu jadinya jadi diskusi filosofis nanti, bukan gibah lagi. Setiap cerita pasti ada tokoh-tokohnya, gitu ya. Kemudian yang ada di dalam cerita juga pasti ada jalan cerita atau alur cerita kan ya. Tanpa itu nggak mungkin ada cerita. Kalau cuma ada tokoh-tokoh tapi tokohnya nggak ngapa-ngapain, jadinya silsilah atau daftar tadi. Di kitab Ezra itu ada daftar orang-orang Yehuda, orang-orang Yahudi yang pulang dari pembuangan, ada daftarnya. Kemudian juga ada setting, waktu, dan tempat. Itu selalu ada di dalam cerita. Kalau puisi, ya perhatikan nggak ada setting, tempat, waktu. Bukan itu yang utama. Tapi perhatikan gaya bahasa yang digunakan. Nah, kalau sastra apokaliptik, ciri khasnya itu adalah penglihatan. Enggak ada sastra apokaliptik tanpa penglihatan. Maka kalau membaca kitab Wahyu dan Daniel, pasti selalu ada penglihatan. Ada penglihatan itu ternyata merupakan lambang yang perlu diartikan. Itu kalau baca kitab Wahyu dan Daniel jenisnya begitu. Nah sekarang begini,
Pernah nggak Bapak Ibu menemukan orang yang salah membaca Alkitab gara-gara semua dinilai secara historis? Iya, sejarah dia anggapnya. Jadi semua hal harus historis, harus ilmiah. Tapi dampaknya malah jadi aneh. Sekarang begini, Bapak Ibu buka kitab apa lagi tadi ya, Yudit. Yudit di mana Yudit Yudit? bab 1, lihat ke ayat 1. Yudit bab 1. Yudit bab 1 ayat 1. Kalau dikatakan Nebukadnezar itu adalah raja orang Asyur di Niniwe, itu benar apa enggak secara historis? Coba bandingkan dengan 2 Raja bab 24 ayat 1. Dua Raja bab Apa yang dikatakan di 2 Raja 24 ayat 1? Nebukadnezar itu Raja Babel atau Raja Asyur? Belum ketemu 2 Raja 24. Nah, lihat di 2 Raja 24, Nebukadnezar itu Raja Babel. Dicari di dalam sejarah, itu yang benar. Berarti kitab Yudit salah dong? Iya, salah data historis. Dan Bapak Ibu selama ini mempermasalahkan itu apa enggak? Enggak. Tapi kalau dengar cerita tentang Yudit senang apa enggak? Senang, udah gitu aja. Enggak usah dalam tanda kutip orang-orang lain itu sok-sokan kalau enggak historis, kalau enggak ilmiah enggak benar gitu. Tapi kalau disuruh memeriksa semua, belum tentu dia ngerti yang historis yang mana yang enggak historis juga dia enggak paham. Tetapi begini, kalau membaca kitab Yudit, bukan soal historis atau tidak historis yang mau disampaikan. Tidak semua yang historis itu bisa kemudian ada nilainya, ada maknanya untuk kehidupan. Nah sekarang membaca sejarah, Bapak Ibu baca sejarah sungguhan kan ya. Tolong ingat-ingat peristiwa sejarah yang Bapak Ibu ingat. Yang dipelajari, yang menarik perhatian dulu waktu belajar sejarah. Perang Diponegoro. Itu kalau membaca yang sebenarnya belajar dari luar buku sejarah, ada banyak hal yang menyenangkan untuk diperhatikan. Itu sudah ada pasukan khusus yang apa nyebutnya ya, pasukan Belanda, tapi isinya orang Jawa, orang Flores, orang Ambon. Sudah ada belum waktu itu? Memang Kenil berdiri tahun berapa? Kenil, KNIL. Untuk melawan Diponegoro, Bapak Ibu pernah baca enggak? Didatangkan pasukan khusus dari Ternate. Atau Bapak Ibu membayangkan yang perang itu mukanya bule, Belanda semua gitu? Enggak. Bapak Ibu lihat perang Cut Nyak Dien, dikira yang perang ke sana itu orang-orang muka bule semua. Yang bule cuma komandannya. Yang mengalahkan orang-orang Aceh
itu pasukan Belanda, tapi dari Jawa, dari Flores, dari Ambon, bukan pasukan besar sekali, tapi bergerak dengan kelompok-kelompok, bukan dengan senjata yang berat, tetapi dengan kelewat. Bapak pernah dengar Marsose kan? Jangan bayangkan itu pasukan muka bule semua, yang bule cuma komandannya. Pasukan perang Jawa di Ponorogo juga begitu. Tunggu dulu, hanya tahu sampai di situ atau tahu juga akibat perang di Ponorogo? Tuh, pengetahuan historis pun nggak semua punya loh ya. Akibat perang, tunggu dulu, waktu perang di Ponorogo itu masih VOC atau sudah Hindia Belanda? Ya, udah bingung lagi pertanyaan kayak gini kan. VOC itu bangkrut tahun berapa? VOC itu bangkrutnya tahun berapa? 1799 kan? Setelah itu diambil oleh pemerintah kan Belanda, jadinya pemerintah Hindia Belanda. Berarti sudah bukan zaman VOC lagi. Loh, pengetahuan historis saja bisa kacau. Ini mengakibatkan kerugian besar. Belanda rugi besar, saya nggak ingat jumlahnya ini. Dan untuk mengganti kerugian itu, kemudian muncul apa sekarang? Tanam paksa. Tanam paksa. Untuk apa? Orang-orang disuruh menanam macam-macam untuk mengganti kerugian akibat perang di Ponorogo. Jadi ada penanaman tapi dipaksa. Tapi kemudian setelah melihat kekacauan orang Belanda yang mengambil begitu banyak hal dari orang-orang pribumi, habis itu muncul kan orang-orang tertentu yang menganjurkan politik balas budi. Ingat nggak politik balas budi? Loh, pengetahuan. Sekarang kalau maksud saya cuma mau ngomong gini loh. Kalau orang mau menilai kitab suci itu historis atau enggak historis, dan hanya yang historis yang benar, lihat aja begitu banyak hal historis yang enggak diketahui, benar apa enggak juga enggak peduli, pengaruhnya untuk saya apa juga enggak peduli. Kan? Pernah ke Lebak, tempatnya Dawes Dekker itu, Multatuli. Itu salah satu orang yang memunculkan politik balas budi itu. Nah, itu soal-soal historis. Tapi kemudian dampaknya untuk kita apa? Dirasakan apa enggak? Bukan dirasakan apa enggak? Benar, dirasakan apa enggak? Diurus apa enggak? Enggak ngerasa apa-apa. Nah, sekarang lebih lanjut. Sekarang begini. Bukan hanya yang historis yang harus diterima sebagai kebenaran. Bukan hanya yang ilmiah. Bukan hanya yang matematis dan empiris yang harus diterima sebagai kebenaran. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang mempengaruhi kehidupan kita walaupun nggak historis. Walaupun tidak historis. Bapak Ibu, untuk soal pembentukan karakter satu suku gitu ya. Bapak Ibu perhatikan cerita-cerita rakyat yang ada dalam suku itu. Bapak Ibu ingat cerita rakyat apa? Ini Sangkuriang. Itu historis salah. Coba tahun berapa Sangkuriang nendang perahu? Enggak ada kan? Buktikan secara ilmiah tendangan perahu jadi gunung. Salah? Salah secara ilmiah. Tapi kalau kalimatnya, seorang ibu tidak akan jatuh cinta kepada ibu, kepada anaknya sendiri setampan apapun dia. Ini benar apa enggak? Benar, tapi benarnya secara apa? Nyebutnya apa? Soal apa? Bukan soal historis, bukan soal ilmiah, ini soal moral. Atau kalimatnya yang berikutnya, cinta itu bisa membuat orang, membuat manusia melakukan hal-hal yang mustahil untuk dilakukan. Benar apa enggak? Benar kan? Nyatanya
bapak-bapak berapa puluh tahun hidup sama anak orang. Itu kan jawabannya kenapa? Alasannya karena cinta gitu kan. Dan Bapak Ibu amati yang Bapak Ibu lakukan terdorong oleh rasa cinta. Kuatnya seperti apa? Kalau pakai bahasa Kidung Agung, cinta itu sekuat maut, itu seperti api tapi yang nggak bisa dipadamkan oleh air. Nah, sekarang ini begini dulu. Sekarang saya sampaikan yang lebih ini luas ya. Jadi yang ini tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, jangan pernah mengira hanya yang bisa dipandang benar itu yang historis, ilmiah, matematis. Ada dalam kehidupan kita ada kebenaran-kebenaran yang lain. Untuk baru nyebut Sangkuriang. Bapak Ibu lihat cerita rakyat Jawa Tengah, Jawa Barat juga ada sih. Sangkuriang itu juga contoh. Di Jawa Tengah itu juga ada cerita-cerita. Amati dalam cerita rakyat yang muncul di Jawa Tengah itu ada unsur kekuatan lelembut. Loro Jonggrang. Orang Jawa Tengah, orang Jogja, orang Prambanan nggak akan nanya itu arsiteknya siapa yang bikin Candi Prambanan. Nggak nanya itu. Rajanya siapa? Enggak. Yang membuat itu donaturnya siapa saja? Enggak ada. Tapi yang ada adalah cerita tentang seorang yang membangun kompleks candi itu dalam waktu ini semalam. Ini yang dibangun Candi Sewu ya, bukan Candi Prambanan. Bukan Candi Jonggrang, Candi Prambanan. Bukan Candi Sewu, bukan Candi Jonggrang. Nah, kemudian amati ceritanya. Ceritanya apa sih? Ini, kalau ceritanya tentang membangun kompleks candi dalam waktu semalam, susah untuk kita terima. Tetapi kalau ceritanya jadinya, kalau kalimatnya begini, seorang perempuan tidak akan mau menikah dengan laki-laki yang sudah membunuh bapaknya. Benar apa enggak? Sikap yang kayak gini itu benar apa enggak? Lebih baik mati daripada kawin dengan laki-laki yang membunuh bapaknya. Benar apa enggak? Nah, itu makanya dia jadi patung. Itu cerita tentang Bantung Bondowoso. Nah, sekarang kita lihat begini. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan mengatakan Alkitab itu isinya firman Tuhan. Itu kan ya. Tapi kalau ditanya Tuhan berfirman, itu pakai bahasa surga atau pakai bahasa dunia? Kalau Tuhan pakai bahasa malaikat, pakai bahasa surga, pada ngerti apa enggak? Nah, sekarang memahaminya begini. Bapak Ibu pernah nggak bicara tanpa kata? Bicara tanpa kata. Coba tunjukkan, katakan dengan mata. Bapak Ibu sedang marah. Bisa orang menyampaikan sesuatu tanpa kata. Coba, bisa bicara dengan telunjuk? Bisa. Gimana ngomong pakai telunjuk? Tuh, hanya telunjuk taruh di bibir, apa artinya? Ada lantai kotor ditunjuk. Terus pada ikut melihat, oh iya ya kotor. Gitu doang? Enggak. Itu bicara. Lantai itu kotor, bersihkan. Hanya dengan telunjuk. Nah, kalau yang begini, Bapak Ibu juga bicara dengan apa nyebutnya? Dengan benda kan ya. Bapak Ibu nengok orang sakit di rumah sakit. Ada yang bawa buah, itu berharap yang sakit makan buah itu apa enggak? Kenapa kok bawanya buah kalau enggak dimakan?
Kalau buat yang jaga, jangan taruh di sebelah yang sakit. Bawa bunga? Bawa. Ada yang bawa bunga. Bunganya bunga apa? Mawar. Gitu ya. Coba bawa bunga mawar ya. Tapi bunga mawarnya dirontokin dulu, taruh di keranjang. Bawa ke rumah sakit, beri kepada yang sakit. Kalau orang itu marah, berarti orang itu paham dengan yang Bapak Ibu sampaikan dengan mawar di keranjang itu kan. Kalau dia nggak marah, berarti dia nggak paham. Itu bicara tanpa kata. Kalau Tuhan berbicara, Tuhan berfirman, Tuhan bersabda, itu bukan pertama-tama berarti Tuhan dengan mulutnya bicara. Saya tidak yakin Bapak Ibu pernah membayangkan mulut Allah kayak apa. Iya kan? Saya sendiri juga nggak bayangin. Yang kelihatan, kalau membaca kitab Nabi Yesaya tadi ya, bab 6 atau bab 7, itu ujung jubahnya doang, sama tahtanya. Nah, kalau mendengar kata Tuhan berbicara, kita bisa mengatakan itu kiasan. Tuhan menyatakan diri, menyatakan kehendaknya, itu yang sebenarnya terjadi. Tuhan menyatakan kehendaknya lewat dua cara. Satu, lewat alam. Lewat alam. Dan dua, lewat peristiwa di dalam sejarah. Kapan Tuhan bicara lewat alam? Kalau kita melihat alam, tempat manusia hidup, tempat manusia tinggal, orang-orang di zaman kuno sudah tahu, bisa menangkap, bisa memahami pernyataan diri Allah. Allah membuat alam ini. Manusia ditempatkan oleh Allah di dunia ini untuk memeliharanya, untuk merawatnya, supaya manusia bisa hidup dari Allah. Dan kalau itu yang terjadi, harusnya manusia menyembah kepada pencipta. Rumusan kalimat isi yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu temukan di dalam Alkitab. Dan itu yang ditangkap oleh orang-orang di zaman kuno, Tuhan bicara lewat Allah. Apa yang ditangkap oleh manusia sebagai pernyataan diri Allah lewat alam itu, kemudian diungkapkan dengan bahasa manusia. Allah juga berbicara dalam peristiwa, dalam sejarah. Bapak Ibu pernah ketemu Tuhan? Bapak Ibu masih ingat sakramen perkawinan? Masih ingat kalimat yang dipersatukan Allah? Pertanyaannya waktu itu Tuhan ngapain kepada Bapak Ibu? Tuhan mempersatukan kan? Lu kok bisa ngerti Tuhan mempersatukan? Tapi itu waktu itu dipikirin beneran apa enggak? Kalau saya dulu sih enggak mikirin itu, saya mikirin habis ini gimana bayar melunasi utang-utangnya. Tapi lihatlah, Tuhan menyatakan diri dalam peristiwa. Lihat, Tuhan mempersatukan saya dengan perempuan yang menjadi istri saya, dengan laki-laki yang jadi suami saya. Itu saya mengalami, dan kemudian saya mengungkapkan. Mengungkapkan dalam apa? Dalam kalimat itu tadi. Tuhan mempersatukan kita. Nah, dalam perjalanan sejarah Israel, Bapak Ibu ingat tentang orang Israel yang dulunya budak, lalu bisa bebas dan menjadi orang merdeka. Hitungan wajar, Israel itu cuma sekelompok budak. Mesir itu kerajaan yang luar biasa besar. Tidak masuk akal kalau bangsa budak ini bisa lolos dari Mesir. Tapi mereka nyatanya mengalami bebas dari perbudakan. Mereka percaya ini adalah pekerjaan Allah. Bagaimana mereka mengungkapkan ini? Bapak Ibu lihat di
peristiwa penyeberangan Laut Teberau, di belakang pasukan khusus Mesir, di depan itu laut, tapi Allah bisa membebaskan. Kemudian, Bapak Ibu, ketika orang Israel tinggal di gurun mengembara 40 tahun, kok bisa hidup? Mereka pendatang baru di gurun sampai ke Kanaan. Terus bangsa yang mengembara di gurun itu bisa berkuasa atas tanah Kanaan. Ini peristiwa sejarah. Yang mereka lihat adalah Tuhan menolong mereka. Tuhan menyertai mereka. Dan kemudian para penulis kitab suci mengungkapkan itu dengan cara bercerita. Ceritanya menyangkut sejarah, menyangkut peristiwa masa lalu, tetapi yang mau ditunjukkan adalah bagaimana Allah berperan di dalam peristiwa sejarah itu. Jadi peristiwa keluaran dari Mesir, peristiwa orang Israel masuk ke Kanaan, itu terjadi dalam sejarah, tapi kalau membaca kitab suci, kita tidak membaca sebagai buku sejarah. Beda atau sama? Beda. Bapak Ibu, sejauh membaca perang Diponegoro, ada penyertaan Tuhan enggak di dalam buku yang diceritakan dalam buku sejarah? Yang Tuhan menyelamatkan Diponegoro ketika dikepung? Enggak ada kan? Dalam sejarah enggak akan ketemu yang seperti itu. Misalnya waktu ini Diponegoro mulai perang itu di mana? Memulai perang. Bapak Ibu nanti kalau ke Jogja cari ke Tegalrejo ya. Ini temboknya lebih dari ini loh, dari sini sampai ke situ ada semeter. Itu dijebol, lalu Diponegoro lari. Itu apakah Diponegoro disebut dengan kekuasaan Tuhan? Enggak. Sejarah hanya bercerita tentang masa lalu. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, yang kita baca adalah kisah masa lalu itu bukan menjadi bagian yang penting, tapi peran Allah di dalam sejarah itu yang menjadi penting. Sekali lagi, para penulis kitab suci kemudian mengungkapkan pernyataan diri Allah yang mereka pahami itu dengan menggunakan bahasa manusia. Nah, ciri khas bahasa manusia itu apa? Menggunakan jenis-jenis sastra tadi. Jadi kalau kita membaca kitab suci, ya kita menemukan ada macam-macam jenis sastra di dalam kitab suci dan kita sadar ini, kita sedang membaca cerita ini. Kita sedang membaca puisi. Yang sedang kita baca sekarang surat. Yang kita sekarang baca itu silsilah atau amsal. Itu harus disadari dulu. Setelah itu kita tahu cara membacanya. Dan tujuan membaca kitab suci itu adalah menemukan kebenaran tentang Allah sebagaimana yang dimaksudkan oleh para penulisnya dulu. Penulisnya kan sudah tidak bisa ditemui. Kalau ketemu sama penulisnya, itu pun kita udah nggak nanya-nanya itu lagi. Ketemunya di surga kan. Jadi kalau kita membaca kitab suci, jadi yang perlu dilakukan, perhatikan ini cerita, ini puisi. Ingat baca puisi, ingat baca cerita, ingat baca peribahasa. Habis itu baru apa yang sebenarnya mau dikatakan oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, sampai di sini silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Enggak ada yang ditanyakan?
Udah saya yang tanya. Setelah mendengar semua yang saya omongkan tadi, terus Bapak Ibu jadi mikir apa sekarang? Gimana? Nggak jelas Pak dari sini. Hmm. Iya, jadi kalau mengalami kesulitan untuk mendefinisikan ini cerita atau bukan, gitu ya. Bapak Ibu ingat-ingat saja, kalau cerita itu cirinya apa tadi? Ada tokoh, ada alur cerita, kemudian ada setting tempat atau waktu. Sekarang, kemudian kalau baca puisi, ciri puisi apa? Hiasan, gaya bahasa, begitu kan? Kalau surat cirinya apa? Kepada YTH, gitu kan? Mana ada cerita dengan kepada YTH? Surat, baca surat Paulus, semua ada dari siapa kepada siapa. Kemudian, yang kalau itu malah nggak sulit sebenarnya membedakan ini cerita, ini bukan. Masa sulit itu? Saya membedakan cerita dengan puisi. Saya tidak bicara cerita lebih lanjut, ini sejarah, enggak, saya tidak akan tidak menyebut itu. Cerita dan bukan cerita. Hanya sampai di situ dulu. Cerita yang berupa novel, wah itu tadi disebut, ya. Tapi saya tidak akan bicara lebih detail lagi. Tapi cukuplah membedakan ini cerita atau bukan. Dan saya sudah ajak Bapak Ibu lihat seluruh cerita yang ada di Alkitab. Yang bukan cerita. Sekarang Bapak Ibu tolong buka ini. Kalau membaca nabi-nabi, bagian besar itu puisi. Dan tidak bisa Bapak Ibu tiba-tiba saya baca lalu ngerti semua. Tetap perlu ini belajar. Kalau tidak tahu jenis sastranya, kemudian orang bisa salah mengerti, bisa. Dan itu yang banyak terjadi. Berapa tahun yang lalu, Bapak Ibu ikut seminar Da Vinci Code itu atau enggak? Da Vinci Code. Itu jelas novel kan? Tapi orang-orang membaca itu sebagai sejarah kan? Kacau kan? Jelas di depan disebut novel kok, orang-orang pada bingung seolah-olah ini sejarah. Ya salah sendiri. Lalu kalau membaca ini kitab Wahyu, kitab Daniel, orang lebih banyak mendengar Wahyu itu sebagai ramalan atau apokaliptik. Banyak orang menganggap ini sebagai ramalan. Sastra apokaliptik itu kitab penghiburan, kok dibaca sebagai ramalan. Dampaknya apa? Salah. Benar-benar salah. Ada berapa kelompok di dalam ini kekristenan gitu ya, yang menggunakan wahyu untuk meramal datangnya akhir zaman kan? Ramalannya benar apa salah? Salah. Kalau ramalannya benar kita sudah nggak ada di sini. Tapi ramalan itu kemudian direvisi. Hebatnya yang meramal itu. Ramalan pertama dipercaya, enggak terjadi, ramalan direvisi, dipercaya juga. Pengen saya bisa ngomong kayak gitu, ngomong salah aja dipercaya. Gitu ya. Saya ngomong benar aja sering nggak dipercaya. Ya, memahami jenis sastra itu menjadi penting. Karena kalau tidak memahami ini, bahkan kita nggak ngerti bagaimana cara memahami pesannya. Dan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu ini bukan teori saya ya.
Bapak Ibu buka di Dei Verbum, itu ditunjukkan kitab suci ditulis dengan bahasa manusia dan menggunakan jenis-jenis sastra. Dan setiap tulisan dengan jenis sastranya harus dibaca menurut jenis sastranya. Jadi yang saya sampaikan bukan teori saya, enggak. Itu saya ngambil dari Dei Verbum. Gitu. Ada lagi? Kemudian, baik, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Bisa nggak dalam satu kitab itu jenis sastranya beda-beda? Bisa. Jadi sekarang kita lihat mau perjanjian lama atau perjanjian baru? Baru ya. Di perjanjian baru, silahkan membuka ini Kisah Para Rasul bab 2. Kisah Para Rasul jelas ini cerita. Bab 1, bab 2 itu cerita kan. Dan di peristiwa Pentakosta itu kan para rasul bicara dengan bahasa yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi yang selama ini tinggal di negeri lain kan. Maka kemudian ada orang yang mengatakan ayat 13, mereka sedang mabuk, jadi ngomongnya ngaco kok pada paham gitu ya. Tapi kemudian Petrus menjelaskan ayat 15, orang-orang ini nggak mabuk, masih kepagian kalau mabuk. Jam berapa ini sekarang? Baru jam 9. Itu bukan waktunya mabuk. Kalau mabuk itu minimal jam berapa? Jam 9 pagi ketemu orang mabuk, itu kejadian luar biasa. Nggak ada, maka dikatakan orang-orang ini nggak mabuk. Ini loh baru jam 9. Tapi tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir dan seterusnya. Ini kan puisi. Di sini kita ketemu dengan puisi di kutipan dari kitab Yoel itu. Kemudian masih di bab 2, lihat ayat 25 sampai 28. Itu kutipan dari Mazmur, puisi lagi. Nah, tentang Mazmur, Bapak Ibu, silahkan mengingatnya begini saja. Mazmur itu kitab yang punya keistimewaan, beda dengan yang lain ya. Kitab-kitab lain itu isinya adalah Tuhan bicara kepada manusia. Kitab Mazmur isinya manusia bicara kepada Tuhan. Dan kita bisa mengatakan Mazmur itu isinya puisi doa atau doa yang disampaikan dalam rupa puisi. Seluruh Mazmur praktis isinya puisi semua. Udah nggak salah. Nggak salah kalau mengatakan Mazmur itu isinya puisi. Nah, ini kalau ke Kisah Para Rasul, ya ada banyak kutipan dari Perjanjian Lama, dan yang dikutip itu adalah banyak yang berupa ini puisi. Lalu contoh lagi kalau ya lebih banyak isinya kutipan dari Perjanjian Lama yang berupa puisi itu. Kemudian sekarang kalau membaca ini Injil
Itu ya. Baca Injil, lalu Bapak Ibu sekarang silahkan ke Injil Matius. Bab 1, 1-17. Matius bab 1 ayat 1-17. Sudah dilihat. Itu cerita atau bukan? Sudah kan? Jelas kan? Silsilah. Kalau mau tahu pentingnya silsilah itu tanya sama Pak Roy. Apa itu silsilah? Atau ini dikatakan daftar nenek moyang. Nah, perikop ini isinya daftar nenek moyang Yesus ya. Itu tadi yang saya sebutkan, Bapak Ibu sepintar apapun baca nggak akan ketahuan pinternya baca. Tapi dengan daftar ini, Matius mau menunjukkan Yesus itu adalah Mesias keturunan Daud. Kemudian sesudah itu kita lihat cerita bab 2, bab 3, bab 4 itu cerita. Coba pindah ke bab 5 sekarang. Bab 5 ayat 1-12. Jelaskan ini bukan cerita. Ini sulit untuk menyebutkan ini jenis sastranya apa gitu. Itu sulit yang ini. Kita bisa mengatakan lebih banyak kita menggunakan kata ucapan. Lihat, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang punya kerajaan surga. Ini sebenarnya seperti ya. Mazmur 1. Bapak Ibu bandingkan coba Mazmur 1. Ucapan bahagia. Kalimat pertamanya bagaimana bunyinya coba? Nah, ada banyak teks di dalam kitab suci itu yang isinya ucapan bahagia kayak gitu. Yang paling saya ingat yaitu Mazmur 1 malah. Karena tiap malam minggu kami baca Mazmur itu. Itu untuk pembukaan ketika kalau anak-anak belajar Alkitab, itu salah satu Mazmur yang paling sering didoakan. Ucapan bahagia. Pindah ke Matius bab 5 mulai dari ayat 13. Kalau dalam bahasa ini di dalam sastra, tunggu dulu. Kamu adalah garam. Kalimat berikutnya, jika garam menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kemudian, kamu adalah terang. Kamu adalah cahaya dunia, gitu ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Ini perumpamaan kan ya? Tapi perumpamaannya ngambil dari kehidupan sehari-hari. Dan dalam ini kalau bicaranya lebih detail ya, ini namanya simile. Perumpamaan yang diambil dari kehidupan nyata. Tapi saya tidak bicara sampai sedetail itu ya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri saja buku itu, pesan Tuhan dalam perumpamaan kalau mau lihat detail. Satu kitab bisa memuat, bisa menggunakan jenis
sastra yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Tapi bagaimanapun tetap setiap tulisan, teks, perikop ya perlu dibaca, bahkan harus dibaca dengan mengikuti jenis sastranya. Kalau enggak, ini bisa salah. Yesaya itu bicara tentang Israel dan Yehuda yang enggak taat kepada Tuhan. Bukan bicara tentang menanam pokok anggur. Itu kalau kita lihat Yesaya bab 5 ayat 1-7 tadi. Baik Bapak Ibu, malam ini cukup sampai di sini, dan untuk yang berikutnya kita akan lebih rinci membaca ini, cara membaca cerita di dalam Alkitab, mau sampai dengan apa ya, diulang-ulang lah praktek-prakteknya, ambil contoh macam-macam cerita yang ada di Alkitab, supaya ya kita tahu bagaimana membaca cerita, lalu tahu bagaimana mengambil pesan dari cerita itu. Begitu dulu Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam. Malam. Makasih banyak Pak Seto sudah kami dengarkan tadi mengenai isi dari Ratio Divina dengan tema jenis sastra dalam Alkitab. Buat Bapak Ibu sekalian, kita akan jumpa kembali di minggu yang akan datang, Selasa. Buat Pak Roy, bantu doa penutup ya. Terima kasih Pak Roy. Ini akibat daripada nyerinya. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan malam ini. Kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, puji syukur dan terima kasih Bapa. Malam ini kembali kami mendapatkan bimbingan bagaimana seharusnya membaca, bagaimana seharusnya menjadikan kitab suci itu sarana untuk menemukan kehadiran-Mu yang bersabda melalui kitab suci, baik perjanjian baru maupun perjanjian lama. Maka kami mohon curahkan rahmat dalam hati kami agar kami yang sudah mendengarkan bimbingan dari Pak Seto semakin diperkaya, semakin diperkuat untuk menjadikan kitab suci sarana untuk mengenal limpahan rahmat dan juga berkat yang dihadirkan dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, pulang ke tempat kediaman kami. Bimbinglah Bapa agar semuanya berjalan dengan baik dan kami dapat berkumpul dengan keluarga. Berkati Pak Seto dan keluarga, kami semua yang hadir di sini maupun yang ada di ruangan Zoom. Karena kami yakin dan percaya segala kehidupan ini semua berada di dalam kuasa kasih-Mu. Doa dan ucapan syukur ini selalu kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Roy. Terima Yang kasih. membantu kami dengan doa penutup. Makasih Pak Terima Seto. kasih Bapak Ibu semua. Terima Selamat kasih malam Pak buat Seto. Bapak Ibu Terima kasih sekalian. Pak Roy. Terima kasih Bu kasih Ivon. Pak Seto, Depan. Bu Ivon, Buat dan Dede, Pak Edi. Mercy Umbas. Hmm. Ada. Terima kasih ya. Terima Dah, kasih. Say. Apa kabar Dede? Sampai jumpa. Sampai Ya. jumpa minggu depan ya. Yes. Oke. Oke deh, see you. Ya, Sampai terima jumpa ya, kasih. Dek. Sampai jumpa.